Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau tetap memberikan kesempatan bagi kita untuk menghirup udara dan selalu kita diberikan semangat untuk mengikuti ibadah yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada beliau sehingga kelak kita semua akan dijadikan satu di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan bab arkanus shalah, rukun-rukun sholat, yang kita baru membahas dua rukun, rukun niat dan takbiratul ihram. Kita coba akan membaca rukun-rukun selanjutnya secara detail agar kita bisa memahami apa yang oleh syariat ini ajarkan dari amaliyah yang paling utama di dalam ibadah sebagai tugas kehidupan orang beriman. Rukun setelah niat dan takbiratul ihram. Yang ketiga adalah berdiri. Berdiri ketika hendak melaksanakan sholat. Berdiri ini mencakup 4 hal. Hukum berdiri sendiri, kemudian sunnah-sunnah yang harus diperhatikan saat berdiri, posisi tangan saat berdiri, kemudian bacaan yang harus diperhatikan saat berdiri. Ini kira-kira hukum berdiri. Para ulama sepakat al-qiyam, tegak saat berdiri, itu hukumnya sebagai rukun. Dan kita paham yang dimaksud dengan rukun adalah ketika ditinggalkan tidak sah. Rukun sholat ini hanya berlaku bagi sholat fardu saja. Rukun sholat berdiri itu hanya berlaku pada sholat fardu. Perintahnya di dalam suratul Baqarah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, qanit.
Dan ini baru berlaku beberapa saat, tidak sejak awal ketika sholat itu dulu diwajibkan. Jadi sholat yang sekarang ini kita laksanakan itu bertahap sempurnanya. Di awal rukun berdiri ini tidak tiba-tiba harus berdiri tegak, tenang, khusyuk. Dulu awalnya para sahabat sholat mereka belum diwajibkan untuk berdiri diam atau kaku. Jadi sholatnya dijelaskan dalam beberapa hadis atau dalam hadis tertentu. Dulu sahabat kunna natakallamu au nujawiru, kami dulu saling bercakap-cakap di dalam sholat kami. Barulah ketika turun ini ayat wa qumu lillahi qanitin, ketika turun ayat berdirilah untuk Allah dengan khusyuk, maka kami dilarang untuk saling bercakap-cakap. Dan ini hukum berdiri ini tidak berlaku untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah banyak hadis menyebutkan Rasulullah SAW sholat dengan cara duduk. Karena yusolli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada yusolli maktuban nazala fastaqbala al-qiblah. Ini Rasulullah duduk di atas kendaraan beliau menuju arah timur nahwal masyriq. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Maksudnya hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah sholat boleh dengan duduk, dan itu sholat dengan duduk hanya untuk sholat sunnah dan tidak hanya berlaku ketika dalam kendaraan, tapi secara umum. Maka sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, bahkan sholat secara umum normal saat orang sholat biasa harian, sholat sunnah boleh dengan cara duduk. Nah, rukun qiyam, anna Rasulullah SAW nama asanna wa hamala laham ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Nah, kalau berdiri dianggap berat, baru boleh dibolehkan untuk menyandar tiang. Kalau berdiri dirasa berat, Rasulullah SAW dijelaskan ketika berusia lanjut, ini yang sudah tua, yang mungkin sandaran kakinya sudah mulai melemah, badannya sudah mulai berat, ini aswaha malalaham, sudah gemuk, apalagi punya sakit, biasanya apa? Kalau di kaki. Nah, Rasulullah beliau memasang tiang di tempat sholatnya untuk menjadi sandaran. Perintah ini bagi yang susah untuk berdiri, selain bersandar, ada penjelasan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan.
Kalau nggak bisa baru boleh duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala jambin. Baru lagi kalau nggak bisa duduk boleh berdiri. Boleh berbaring. Nah, untuk sholat sunnah mutlak boleh duduk. Rasulullah SAW, inna Rasulullah kana yutiru 'alal ba'ir. Rasulullah biasa sholat witir di atas untanya. Di atas unta, tidak berdiri, duduk. Bila maridul abdu, kalau seorang sakit, au safaro atau safar naik kendaraan, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Sekalipun orang ini sholatnya dengan duduk ketika sakit, atau dia duduk ketika safar, dia tetap mendapatkan pahala muqiman shahihan. Pahalanya seperti orang biasa sholat berdiri saat mukim atau sholat berdiri saat sehat. Dia lihat. Oh ada. Kan ada YouTube juga. Wah. Siap. Saya cari. Nanti dikirim. Oh iya. Nanti saya suruh Pak Matok gitu. Dia kan ada. Cuma saya nanti tempoh hari enggak. Yang muda. Saya nyari anak ya. Dia nggak disiplin orang. Ya. Di mana tinggalnya? Terima kasih.